Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Eh, saya di sini, Nur Halimah Fathia, akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen organisasi dan industri dengan dosen pengampunya itu Bu Wala Erpurini. Selanjutnya, selanjutnya itu penilaian kinerja, dan ini anggota dari kelompok kami, yaitu ada Nurul Moktavia, Destiani Salmaliana, Salsa Putri Melani, dan yang terakhir Wardian Nur Febriano. Dan yang pertama, saya akan membacakan mengenai individu sekaligus psikologis dari Wardiah Nur Febriano. Yang pertama yaitu ada karakteristik demografis, nama Wardiah Nur Febriano, tempat tanggal lahir Bandung 25 Februari 2001, yang saat ini berusia 21 tahun, jenis kelamin perempuan, status pernikahan belum menikah, agama Islam, dan pekerjaan saat ini yaitu seorang mahasiswa. Wardian Nur Fabriano memiliki kemampuan, yaitu ada kemampuan kognitif, belajar atau kerja, serta sosial. Yang pertama yaitu daya ingat yang kuat, membuatnya mampu dalam mengingat materi perkuliahan serta informasi penting. Kedua yaitu lebih mudah baginya menyelesaikan persoalan verbal serta cukup mampu menyampaikan ide-ide secara lisan dan tulisan. Yang ketiga, caranya mengerjakan tugas teratur dan teliti sehingga kualitas hasil pengerjaan tugasnya terjaga. Keempat, kesediaan untuk menuntaskan tugas yang diberikan padanya sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Tampil percaya diri di lingkungan, serta memiliki untuk menjadi bagian dalam suatu kelompok. Yaitu Wardia pun memiliki keahlian, yaitu pada bidang visual, editing foto, video, dan fotografi. Latar belakang pribadi. Wardiah adalah seorang mahasiswa psikologis di Universitas Nasional Pasir. Nama lengkapnya Wardiah Nur Febriano. Ia lahir di Bandung pada 25 Februari 2001, saat ini berusia 21 tahun, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, pasangan Ai Alam Syah, dan Alit Supriyatin. Perempuan yang tertarik dengan olahraga ini telah menuai beberapa prestasi di bidang bela diri karate, dari daerah sampai nasional. Dia pernah meraih medali perunggu di kejuaraan nasional Karate UPI Cup 3 pada tahun 2018 dengan kategori kata per orang putri U21. Tidak hanya berprestasi di bidang bela diri, Wardiah yang begitu menyukai olahraga juga masuk menjadi salah satu atlet tim rugby Kabupaten Bandung yang telah berhasil lolos dari babak kualifikasi Porprov 16 Jabar pada Desember 2021 lalu, dan akan menjadi salah satu tim yang akan berlaga di Porprov 16 Jabar 2022 nanti. Selain sedang fokus persiapan untuk Porprov 16 Jabar, ia juga sedang fokus di pembinaan cabur baru, yaitu olahraga pickleball dan kriket, yang pastinya Wardiah juga ikut andil sebagai atlet. Adapun psikologis Wardiah yaitu persepsi. Sikapnya yang tenang dan tidak tergesa-gesa membuatnya dapat melakukan segalanya dalam satu waktu, seperti dapat mengerjakan banyak tugas di dan yang tidak lama dalam satu waktu, tidak tergesa-gesa. Selama perkuliahan online, ia dapat membagi waktu dengan kegiatan lain, bisa berkuliah di mana saja sambil berkuliah, dengan membawa alat tulis untuk menunjang ia ketika kelas berlangsung. Sikapnya itu bersikap tenang dan santai, karena menurutnya jika tidak tenang, mungkin kita tidak bisa berpikir mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Ia pun memiliki sikap yang optimis dalam mendapatkan nilai yang memenuhi target perkuliahan.
Ia pun telah mempersiapkan target untuk nilai selama di perkuliahan, agar ketika mendapatkan nilai yang kurang memuaskan, ia tidak terlalu merasakan kekecewaan. Kepribadiannya yang seorang pejuang membuatnya terlihat sangat bersemangat ketika perkuliahan dimulai. Ia sangat mudah dalam memahami materi perkuliahan, sikapnya yang mudah bersosialisasi, dapat dengan mudah bertanya sesuatu hal yang tidak ia mengerti pada teman kelasnya. Ia pun tidak mempermasalahkan jikalau ia tidak bisa menemukan teman yang sejalan dengannya, karena ia meyakini setiap orang tidak selamanya bisa sejalan dengan kita. Akan tetapi, selama masih bisa bekerja sama dan melakukan tugasnya dengan baik, ia akan paham dan mengerti. Dengan adanya dukungan dari keluarga serta teman-teman yang lain, membuatnya bersemangat untuk mengikuti perkuliahan tersebut. Selanjutnya, akan ada individu dari Destiani yang akan dibacakan oleh Wardiah. Oke, individu dari Destiani. Karakteristik demografisnya, pertama nama Destiani Sahmaliana dengan tempat tanggal lahir Bandung 26 Desember 2002. Jenis kelamin perempuan, status pernikahan belum menikah, jumlah anggota keluarga itu 3 bersaudara, agama Islam, pekerjaan saat ini adalah mahasiswa. Kemampuan dalam kemampuan kognitif, belajar atau bekerja, serta sosial. Pertama, masih mampu untuk memahami informasi baru atau materi perkuliahan yang sederhana. Memiliki kemampuan untuk memahami bacaan dan penyampaian ide gagasan dengan mudah dimengerti. Misalnya saat harus berpresentasi. Daya ingatnya cukup bisa diandalkan untuk mengingat materi perkuliahan dan mengingat informasi penting untuk menyelesaikan persoalan. Motivasi belajarnya masih tergolong cukup sehingga mau memaksakan diri menuntaskan tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Masih memiliki konsisten dalam menyelesaikan suatu tugas meskipun menemui hambatan. Kemudian mudah menempatkan diri dengan lingkungan baru sehingga diprediksi tidak kesulitan untuk menjalin relasi dengan rekan kuliah maupun dosen. Yang terakhir, mampu menunjukkan empati sehingga relasi pertemanan yang terjalin pun lebih mendalam. Keahliannya ada di bidang marketing, ia tertarik oleh online shop. Latar belakang pribadi dari Destiani. Destiani merupakan seorang mahasiswa psikologi di Universitas Nasional Pasim dengan nama lengkap Destiani Salmaliana. Ia lahir di Bandung pada tanggal 26 Desember 2002. Saat ini dia berusia 20 tahun, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Roni Hardiansyah dan Emma Amalia MS. Destriani telah menuai beberapa prestasi di bidang keterampilan baris berbaris, dari daerah hingga nasional. Dia pernah mengikuti LKBB Avatar tingkat Jabar pada tahun 2015, adapun juga LKBB lainnya pada tahun 2016 dengan tempat yang berbeda dan menghasilkan juara yang berbeda pula. Pada tahun 2017, ia sempat mendapatkan juara 1 Madya pada LKBB tingkat nasional. Psikologis dari Destriani, persepsinya ketika ia menghadapi suatu kesulitan dalam proses perkuliahan, ia tetap tenang dan mengistirahatkan dirinya sejenak dengan cara mendengarkan musik ataupun berpikir positif. Adapun jika tugas kuliah yang sangat numpuk, ia bisa dengan mudah mengatasinya satu persatu, tetapi jika ia mengalami kesulitan, ia mencoba bertanya pada teman-teman sekelasnya. Kemudian dari sikapnya sangat optimis dalam menyelesaikan tugas ataupun materi perkuliahan dan tidak malu-malu untuk bertanya pada temannya
pada teman lain mengenai tugas kuliah yang kurang dimengerti. Kepribadiannya yang hangat serta rendah hati membuatnya mudah beradaptasi dengan teman sekelas dan mudah untuk menjalin relasi dengan teman ataupun dosen. Adapun ketika sulit menemukan teman yang sejalan, ia tidak terlalu khawatir karena ia sudah terbiasa melakukan sesuatu hal sendiri. Selama perkuliahan online, sejauh ini ia dapat dengan mudah memahami materi yang disampaikan oleh dosen, serta dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen dengan baik. Dan jika mendapatkan tugas kelompok, ia tidak malu untuk bertanya pada teman satu kelompoknya jika ia menemukan kesulitan dalam mengerjakan dan memahami tugas. Motivasinya, dengan adanya dukungan keluarga serta teman-teman sekelasnya membuatnya percaya diri dalam memahami materi ataupun tugas yang diberikan oleh dosen. Selanjutnya, penilaian akan dilanjutkan oleh Salsa Putri Melani. Persilakan. Karakteristik demografi, nama Nurhalimah Oktavia, tempat tanggal lahir Bandung 3 Oktober 2001, yang saat ini berusia 20 tahun. Jenis kelamin perempuan, status pernikahan belum menikah, jumlah anggota keluarganya ada 2 bersaudara, agama Islam, dan pekerjaannya mahasiswa. Kemampuan kognitifnya belajar atau belajar kerja sosial. Kemampuan memahami materi perkuliahan ataupun informasi baru yang diberikan secara konkret. Daya ingat yang kuat membantunya mengingat materi perkuliahan ataupun informasi penting. Lebih mudah baginya memahami dan menyelesaikan persoalan verbal dan teoris dibandingkan persoalan hitungan yang bersifat abstrak. Cara mengerjakan tugas tergolong teliti sehingga kualitas hasil pekerjaan tugasnya terjaga. Tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan ataupun kegagalan dalam belajar. Mampu menempatkan diri di lingkungan sehingga ia dapat menjalani relasi dengan teman ataupun dosen. Memperhatikan kebutuhan orang lain serta adanya kesediaan untuk membantu orang lain dalam mengatasi masalah yang terjadi. Keahliannya mampu dalam public speaking, copywriting, berbahasa Inggris, dan menjalani relasi dengan orang baru. Latar belakang pribadinya, Okta merupakan seorang mahasiswa psikolog Universitas Nasional Pasim. Dengan nama lengkapnya Nurhalimah Oktavia, ia lahir di Bandung pada tanggal 3 Oktober 2001, yang saat ini berusia 20 tahun. Merupakan anak kedua dari 2 bersaudara dari pasangan Rohendi dan Arianti. Okta memiliki presentasi di bidang keterampilan baris berbaris dan ia pernah meraih prestasi LKBB tingkat Jawa Barat di tahun 2012. Adapun LKBB di tahun 2015 dan 2016 berturut-turut dengan tempat yang berbeda menghasilkan juara yang berbeda pula. Pada tahun 2017 pun sempat mendapatkan juara pada lomba LKBB tingkat SD, SMP, SMK, dan se-Jawa Barat, serta memiliki pengalaman mengikuti pelatihan komputer dan bahasa Inggris. Persepsinya ketika ia mendapatkan banyak, terkadang ia akan dapat mudah mengerjakan semua tugas tersebut dengan baik. Tetapi karena adanya mood yang tidak stabil membuatnya mudah merasa malas dan tidak ingin mengerjakan atau menunda. Sikapnya, ia terkadang bisa saja peduli terhadap teman sekelasnya dan dosen, tapi terkadang pula ia sangat tidak peduli kepada teman-temannya. Dikarenakan suatu hal, tetapi ia memposisikan diri sesuai lingkungan tersebut. Kepribadian yang ceria membuatnya dengan mudah membangun relasi dan orang baru ataupun dosen. Ia tidak sungkan untuk menanyakan kepada teman-teman kelasnya apakah mereka membutuhkan bantuan atau tidak. Ia akan mementingkan temannya dibandingkan dirinya sendiri. Pembelajarannya, ia mudah memahami materi yang diberikan oleh dosen,
Tetapi jika terdapat kesulitan, ia tidak akan sungkan untuk menanyakan kepada teman. Motivasinya dengan banyaknya dukungan teman serta keluarga membuatnya bersemangat dalam mengikuti perkuliahan tersebut. Untuk selanjutnya, saya serahkan sama Destiani. Karakteristik demografis dari Salsa Putri Meliani. Nama Salsa Putri Meilani, tempat tanggal lahir Bandung 20 Mei 2003. Jenis kelamin perempuan. Status pernikahan belum menikah. Jumlah anggota keluarga 3 bersaudara. Agama Islam. Pekerjaan mahasiswa. Kemampuan kognitif, belajar atau kerja serta sosial. Daya ingat cukup kuat untuk mengingat materi perkuliahan yang diberikan. Caranya mengerjakan tugas tergolong teliti sehingga kualitas hasil pengerjaannya terjaga. Patuh pada peraturan dan prosedur yang ada di kampus dalam mengikuti pelajaran. Mudah menempatkan diri dengan lingkungan baru sehingga diprediksi tidak kesulitan untuk menjalin relasi dengan rekan kuliah atau dosen. Cukup mampu untuk mengenali kebutuhan dan perasaan orang lain sebagai teman, ia memperhatikan kondisi dan masalah yang dihadapi teman lain. Keahlian menampilkan prestasi dalam bidang kesenian seni tari. Latar belakang pribadi, Salsa adalah seorang mahasiswa psikologi di Universitas Nasional Pasim. Nama lengkapnya Salsa Putri Meilani, lahir di Cimahi tanggal 20 Mei 2003. Saat ini berumur 19 tahun, merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara. Pasangan Dadan Muhammad Hamdani dan Neneng Siti Atikah. Perempuan yang tertarik dengan bidang seni tari dan pernah menjadi seorang pelatih seni tari di salah satu sanggar Cimahi pada tahun 2017 hingga 2020. Adapun psikologis dari Salsa, persepsi, ia mencoba untuk berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan suatu halnya, terutama tugas kuliah yang diberikan dosen. Ia pun akan berusaha untuk membagi waktu kuliah dengan kegiatan lain atau memprioritaskan tanpa mengesampingkan kegiatan lain ataupun kuliah. Sikapnya yang apa adanya terkadang membuatnya mudah ditebak dan membuatnya sedikit kesulitan dalam mengikuti perkuliahan. Kepribadiannya yang ceria membuatnya mudah mendapatkan relasi, tetapi jika ia mengalami kesulitan dalam menemukan teman yang sejalan dengannya, maka ia akan berusaha menjalin pertemanan dengan baik. Akan tetapi, ia akan memilah dan memilih teman mana yang membawa ia ke hal positif ataupun negatif, karena pada dasarnya semua tergantung kita menyikapinya agar tidak terbawa arus negatif. Pembelajaran. Dalam pembelajaran, ia mudah memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Namun terkadang ia bisa sangat kesulitan dalam memahami materi serta tugas yang diberikan oleh dosen. Rasa percaya diri yang kurang membuatnya kesulitan dalam mengerjakan suatu tugas yang diberikan. Adanya dukungan keluarga serta teman-temannya membuatnya sangat bersemangat dalam mengikuti perkuliahan tersebut. Selanjutnya, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.